Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimatul Ula dengan NIM 09020121039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Pancasila. Yang pertama, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno. Pancasila mengalami ideologisasi, yaitu Pancasila berusaha dibangun untuk dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya, berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah sampai masyarakat merdeka. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama, yang dilatar belakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari UUD 1945. Kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil. Pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya masa Orde Baru. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik dan melanggengkan korupsi, kolusi, nepotisme atau yang disebut KKN. Sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncaknya adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian di Indonesia anjlok, sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat tindakan-tindakan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain: 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Ketiga, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara. Yang keempat, adanya penindasan fisik seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengerusakan pada tanggal 27 Juli, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Indonesia tengah dilanda berbagai masalah yang kompleks. Sistem demokrasi yang seyogyanya menghasilkan masyarakat bebas dan sejahtera tidak terlihat hasilnya, malah kenyataannya bertolak belakang karena demokrasi membutuhkan sosok yang mampu mengarahkan ke arah visi yang benar. Mengenai demokrasi, memiliki cara komunikasi politik yang penuh empati dan memiliki kecerdasan akademik dan emosional untuk membawa politik demokratis
yang disertai aktivitas keislaman. Fenomena aktivitas keislaman justru diiringi dengan fenomena maraknya kriminalitas, korupsi, dan rendahnya social trust di kalangan masyarakat. Agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia berjumlah ekuivalen dengan lahirnya masyarakat yang beradab, civility, lahirnya masyarakat hair state, dan masih terlalu jauh dalam khayalan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perilaku keagamaan khususnya Islam di Indonesia dapat memberikan nilai-nilai kontributif dalam konstruksi budaya soft state. Salah satu fenomena ini dapat ditelaah dalam pelaksanaan pemilu bahwa implementasi perilaku demokrasi secara visioner idealnya konsisten dengan komunikasi politik dan nilai-nilai agama Islam. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis yang terletak di Asia Tenggara. Jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara ikut mempengaruhi kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki bangsa Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya. Melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Hasil interaksi historis yang mengakibatkan munculnya identitas nasional memiliki 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor pertama mencangkup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor kedua meliputi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Faktor ketiga mencangkup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi, pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia hampir setengah abad dikuasai oleh bangsa lain dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Keempat faktor tersebut pada dasarnya mencangkup proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum mencapai kemerdekaan. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia juga pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dengan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.